Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini ada alur penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah BPUKI berhasil merumuskan dasar negara, BPUKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam istilah Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok dan menjadi langkah penting untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia atau pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Di sidang itu PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi, alur ini menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila termuat dalam alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Untuk dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara, ya, ini dasar hukumnya. Ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, TAP MPR nomor 18 MPRS 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Untuk nilai Pancasila sebagai dasar negara, ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa salah satunya meyakini kebenaran agama sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui, gitu ya. Jadi kita harus untuk pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya kita harus bertoleransi sesama umat beragama. Untuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satunya menjunjung tinggi harkat, martabat, dan derajat manusia. Untuk nilai persatuan Indonesia, memelihara kerukunan, kebersamaan, dan persatuan sesama warga masyarakat. Dan untuk nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu
mengedepankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mampu bertindak adil dalam segala hal. Terus juga tidak melanggar hak-hak orang lain. Banyak ya, tinggal kalian cari saja di sumber ya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, nanti di classroom di bagian tugas kalian tinggal berikan contoh penghamalan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nanti untuk lebih jelasnya itu ada di Google Classroom di bagian tugas. Meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Nah, para pendiri negara itu memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, memiliki komitmen, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.